Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sahabat semua. Kok jadi aku jadi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ika Usu Riau. Saya Puspa Riana selaku host podcast Ika Usu Riau yang tampil perdana pada hari ini. Sahabat semua, tema yang kita angkat pada saat ini adalah tentang bagaimana kontribusi Ikatan Alumni Universitas Sumatera Utara wilayah Riau dalam memberikan dan membangun Riau dengan melalui keberagaman profesi dan keahlian. Dan tentu saja untuk membahas ini, saya tidak sendiri, tapi didampingi oleh seorang tokoh yang sangat luar biasa. Tokoh tersebut mempunyai karakter yang tenang dan karismatik, dan juga sering memberikan motivasi dan inspirasi sehingga mereka tergerak untuk memberikan dan membuat kontribusi yang banyak di segala bidang. Nah, tokoh tersebut juga sering terlibat dari berbagai organisasi, baik itu organisasi lokal maupun juga nasional. Dan siapakah tokoh yang hadir pada hari ini? Kita kedatangan tamu yaitu Ketua IKA USU Wilayah Riau, Abang Dal Dr. Gigi Haji Burhanuddin Agung MM. Apa kabar Bang? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini Abang sebagai Dokter Gigi ya Bang ya, fungsional ahli utama ya di RSUD Arifin Ahmad. Apa kegiatan Abang selain sebagai ASN di lingkungan Pemprov Riau? Ya, kegiatan cukup lumayan banyak karena saya berada di beberapa organisasi, baik itu di ICMI, kemudian di Bapomobin, juga di Dewan Dakwah. Dan juga secara kebetulan saya juga merupakan Dewan Pengawas daripada Persatuan Dokter Gigi Indonesia yang terpilih di Kongres kemarin. Dan selain daripada itu di Kementerian Kesehatan juga saya masih merupakan tim panel ahli hingga saat ini. Ya, dan selain daripada kegiatan-kegiatan yang sifatnya profesional di bidang urusan kesehatan juga di urusan keumatan dan kemasyarakatan. Tentunya ada nggak kesulitan dalam membagi waktu Abang untuk membagi aktivitas Abang sebagai ASN dan juga terlibat dalam organisasi seperti ini? Sebenarnya kalau dihitung-hitung dari segi waktu secara kuantitatif, tentulah memang menyibukkan, apalagi juga saya masih berpraktek pada jam-jam praktek tertentu. Tetapi sebenarnya apapun kegiatan yang kita lakukan, apapun kesibukan yang kita lakukan ketika kita nikmati, maka di sana tidak akan terasa bahwa melelahkan, tidak akan terasa bahwa kehilangan waktu, kekurangan waktu dan lain sebagainya. Jadi intinya adalah bagaimana kita bisa berimprovisasi dan kemudian menikmati segala pekerjaan itu, apakah kita menyimpulkannya sebagai ibadah ataukah menyimpulkannya sebagai upaya kita membuat jejaring hubungan sosial dan lain sebagainya. Intinya waktu dan kesempatan itu adalah sesuatu yang bisa di-match-kan ketika kita itu merupakan sebuah keindahan, jadi atau sebuah yang membahagiakan kegiatan apapun. Tapi ketika kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan organisasi ini kita anggap sebagai sebuah tugas, maka dia akan menjadi sulit. Maka akan terasa di sana itu kekurangan waktu, akan terasa di sana itu merepotkan gitu. Jadi tergantung kita menyimpulkan itu berada pada posisi yang mana. Jadi kalau dia posisi hobi, posisi yang menyenangkan, itu pasti tidak ada istilah kekurangan waktu, tidak ada istilah lelah dan lain sebagainya. Insya Allah akan bisa berjalan semuanya dengan baik.
Berarti semua itu tergantung dari paradigma kita melihat itu ya Bang ya. Iya. Kalau kita memang melihatnya itu sebagai suatu hobi, kenikmatan, artinya pekerjaan yang berat pun jadi terasa lebih ringan. Ya. Tapi kalau kita mungkin merasa itu sebagai tugas dan kewajiban kita, mungkin menjadi sebuah beban bagi kita sehingga kita agak terasa sulit untuk melakukan pekerjaan itu. Ya. Nah, kalau dengan keluarga sendiri ini Abang ini kira-kira putra-putrinya ini berapa orang ya Bang ya? Ya, saya kebetulan putra-putri saya ada 4. Ya, alhamdulillah 2 sudah berumah tangga, 1 masih kuliah di UGM di Fakultas Kedokteran Gigi, mungkin melanjutkan kerja saya. Dan yang terakhir kebetulan ada yang masih kecil itu masih di SMA kelas 1. Begitu ya. Ya. Tapi kelihatannya ini mudah-mudahan sukses semua ya Bang ya. Alhamdulillah. Keluarga itu adalah yang paling utama. Jadi artinya apapun kegiatan kita di luar, keluarga itu adalah yang paling utama. Jadi kalau disuruh memilih prioritas antara karir, antara usaha misalnya, tentu pilihan yang pertama itu adalah keluarga. Karena surga kita di muka bumi ini itu adalah di keluarga. Jadi ketika kita mengabaikan keluarga kita, sebenarnya kita sudah meninggalkan surga di dalam kehidupan kita. Jadi surga itu, ini filosofi saya dan paradigma saya, bahwa surga di dunia ini itu bukan di suksesnya jabatan kita, bukan di suksesnya bisnis kita, bukan di suksesnya perjuangan politik kita, bukan. Tapi surga yang sebenarnya itu adalah di rumah tangga. Ketika rumah tangga kita damai, rumah tangga kita indah, rumah tangga kita terbentuk dalam sebuah kolaborasi yang indah, maka disitulah surga yang sebenarnya. Jadi saya pikir kalau keluarga itu adalah first, yang paling utama bagi saya. Artinya kita juga bisa merasakan surga sebenarnya di dunia ini ya Bang ya, dengan kita bisa memberikan waktu yang berkualitas dengan keluarga kita. Ya. Artinya memang keluarga itu adalah sesuatu hal yang memang kita utamakan dibandingkan hal-hal lainnya ya Bang ya. Dan karena memang tanggung jawab kita mungkin di mata Allah itu adalah memang yang akan dipertanyakan itu tentang bagaimana kita dalam upaya kita dalam membina keluarga kita, gitu ya Bang ya? Ya. Mungkin terkait dengan topik kita pada hari ini tentang tadi sudah dibahas tentang ikatan alumni ya Bang ya, Universitas Sumatera Utara. Nah sebelum kita mencoba membahas tentang itu Bang, saya pengen tahu nih, waktu Abang dulu kuliah nih ya Bang ya, kan masuk di USU nih, kira-kira apa sih yang mendasari Abang tuh untuk pengen masuk nih di Universitas Sumatera Utara ini? Mungkin bisa Abang cerita nih. Ya. Saya pikir yang sederhananya, karena kebetulan tempat tinggal saya itu di Medan ya. Itu maka yang saya lirik itu adalah universitas yang terdekat dengan domisili, itu yang pertama. Ya. Kemudian setelah kita masuk ke dalam, memang ada yang menarik di USU ini ketika kita coba ngajak teman-teman di universitas-universitas lain untuk berbincang pada masa saya, bahwa di USU ini kalau dari pekerjaan saya sebagai seorang dokter gigi, ternyata setelah saya keluar dari Fakultas Kedokteran Gigi itu, tingkat keterampilan teman-teman yang keluar dari situ itu memang bisa dibilang berada setidaknya satu tingkat di atas daripada kawan-kawan alumnus universitas yang lain, ya mungkin karena pola pendidikannya, pola sistem yang dibangun. Ini saya rasakan ketika saya waktu itu bertugas di Malaysia lebih kurang 2 tahun setelah tamat. Kita juga bisa bandingkan bagaimana tingkat keterampilan kawan-kawan yang sama-sama baru tamat pada waktu itu, memang sedikit tamatan USU ini lebih mudah fight, ya, lebih mudah beradaptasi dengan situasi yang ada. Mungkin karena kalau contoh misalnya waktu itu kita sama dengan mahasiswa yang tamatan dari England, karena mungkin mereka itu di sana dididik dengan peralatan-peralatan yang serba lengkap, peralatan-peralatan serba canggih. Maka ketika kita bekerja dan peralatan-peralatan itu tidak ada, maka mereka mulai kesulitan untuk melakukan tindakan-tindakan pelayanan kesehatan gigi dibandingkan dengan kita yang memang sudah sudah digojlok atau sudah
dihadapkan dengan keadaan-keadaan, dalam keadaan apapun kita harus bisa survive. Nah, di situ barangkali istimewanya pola pendidikan yang ada di USU selain daripada materi, saya pikir secara nasional itu relatif sama ya. Cuma pola pendidikannya itu memang memaksa mahasiswa itu untuk siap dalam segala medan, dalam keadaan apapun. Saya pikir itu. Ya, artinya kualitas dari alumni USU yang keluar dari Universitas Sumatera Utara itu patut diperhitungkan ya, Kang, dan tidak juga kalah dari universitas-universitas lainnya. Iya, betul. Nah, mungkin di dalam Abang menimba ilmu di USU, ada nggak kira-kira pengalaman-pengalaman yang mungkin membekas nih bagi Abang pribadi? Seperti apa? Saya pikir banyak ya. Karena kalau kita namanya mahasiswa itu ada dua pengalaman yang tak akan terlupakan dalam kehidupan kita. Ya. Yang pertama pengalaman bercinta. Waduh, ini pengalaman bercinta ya, ini yang poin penting ya, sahabat ya. Itu saya pikir semua kita merasakan karena kita berada pada era tersebut. Ya. Itu merupakan pengalaman yang tak terlupakan sepanjang hidup. Ya, ketika bercinta dalam artian jangan negatif ya. Ya. Artinya ketika kita di sana bertemu dengan orang-orang yang kita cintai, ya namanya kita manusia secara fisiologis. Kemudian yang kedua yang menarik itu adalah pengalaman-pengalaman ketika kita melatih diri kita untuk menjadi seorang leader. Tentu pada mahasiswa itu kita bergabung berorganisasi, kemudian pada waktu masa saya mahasiswa itu kan situasi kondisi politik, kondisi negara segala macam itu kan agak berbeda dibandingkan dengan saat sekarang ini. Pengalaman yang menarik itu ketika kita demonstrasi, ketika kita unjuk rasa, menyatakan sikap, yang itu semuanya sebenarnya untuk melatih leadership kita, yang nantinya yang akan bermanfaat ketika kita pasca jadi mahasiswa. Nah, oleh karena itu saya selalu menyampaikan kepada adik-adik bahwa untuk menjadi seorang sarjana itu mudah. Jadi seorang sarjana mendapatkan titel sarjana itu amat mudah. Tetapi kemudian untuk menjadi seorang sarjana itu yang berat. Untuk mendapatkan titel sarjana itu mudah, tapi untuk menjadi seorang sarjana itu adalah berat. Karena apa? Karena ketika kita menjadi seorang sarjana, tidak cukup hanya ilmu yang kita dapatkan secara deskriptif yang ada di kampus, tidak cukup hanya keterampilan yang kita dapatkan di kampus, tetapi di sana harus ada konsep leadership di dalam diri kita. Yang itu yang akan bisa kita kembangkan nanti untuk keluarga kita, untuk masyarakat, untuk pekerjaan kita, sehingga segalanya menjadi survive. Di suksesnya itu adalah di leadership. Nah, leadership itu terbentuk ketika kita menjadikan kampus itu pada dua sisi. Satu sisi kita untuk mendapatkan ilmu sesuai dengan porsi ilmu kita. Satu sisi lagi bagaimana kita melatih diri kita menjadi seorang yang siap nanti setelah keluar kampus. Nah, inilah pengalaman-pengalaman yang nggak bisa saya lupakan, di antaranya ketika saya melatih diri saya, melatih leadership saya pada era-era masa saya menjadi mahasiswa. Tapi dengan situasi sekarang ini di mana mahasiswa itu selalu dianggap harus memiliki nilai IP tinggi, didesak dengan itu, didesak dengan waktu tamat dan lain sebagainya. Maka saya khawatir bahwa konsep-konsep leadership ini tidak bisa berkembang sepenuhnya nanti di kampus. Ya. Yang ini akan berdampak kepada apa? Berdampak kepada tatanan negara pada 20, 30, atau 40 tahun akan datang, di mana para sarjana-sarjana yang saya katakan tadi tidak didampingi dengan leadership yang cukup, lalu mengelola negara dan bangsa kita ini. Maka akhirnya mereka akan menjadi robot-robot sistem. Tapi bukan orang-orang yang menentukan sistem. Nah, ini yang kita sebenarnya khawatir dengan era yang ada sekarang ini, di mana kampus itu adalah tempat menggodok orang menjadi seorang yang menerima ijazah, tidak sepenuhnya membentuk orang untuk menjadi seorang sarjana. Ini situasi yang saya lihat perbedaan pada masa saya dulu dengan perkembangan kampus pada hari ini. Tentu saya melihat anak-anak saya sebagai salah satu indikator dan teman-temannya salah satu indikator karena mereka mahasiswa di era sekarang. Ternyata menjadi sarjana itu tidak mudah ya, Bang. Ya.
Kita bukan hanya belajar teori saja, tapi juga pentingnya yang seperti yang sampaikan tadi, leadership itu yang perlu kita pelajari. Karena kalau tanpa itu kita mungkin akan menjadi seorang sarjana seperti robot gitu, hanya mengikuti teori-teori saja, tapi mungkin tidak menjadi sarjana yang tangguh dan siap menghadapi keadaan di luar sana ya Bang ya. Nah, menarik sekali diskusi pada hari ini Bang. Nah, kalau misalnya sekarang ini ya Bang ya, kita kembali kepada tema awal yaitu tentang Ikatan Alumni Universitas Sumatera Utara nih. Nah, tamatannya tadi seperti yang Abang bilang itu mereka punya potensi dan kapasitas yang sebenarnya cukup besar ya Bang ya. Apalagi di era Abang dulu, leadership itu benar-benar memang dilakukan gitu, tidak seperti sekarang. Nah, ketika saat ini terbentuklah IKA-USU wilayah Riau itu, sebenarnya sejarahnya seperti apa ya Bang? Kenapa kok bisa ini berdiri? Apa sebenarnya yang melatar belakangi berdirinya IKA-USU Riau ini? Ya. Sebenarnya IKA-USU Riau ini sudah ada lama, tetapi sifatnya hanya belum terstruktur seperti sekarang ini, organisasi yang didaftarkan ke Kemenkumham, ada aktenya dan lain sebagainya. Tapi yang sifatnya adalah persaudaraan karena sesama alumni USU itu sudah ada di Riau ini. Gitu ya. Nah, kemudian berdirinya IKA-USU yang sekarang kebetulan saya ketua di periode kedua ini, itu adalah berdiri berdasarkan sesuai dengan aturan-aturan yang diatur oleh pemerintah. Jadi telah memiliki badan hukum, kemudian telah terdaftar, ada ADART yang jelas, ada mekanisme organisasi yang jelas. Semangat daripada kedua ya Bang ya? Periode pertamanya itu dulu siapa ya Bang? Saya tetap Abang dari awal pendirian IKA-USU ini tetap Abang ya mulainya ya? Iya. Tapi kalau IKA-USU yang sifatnya dulu kekeluargaan sudah ada. Saya waktu itu juga jadi pengurus, saya wakil sekretaris, tetapi ya kegiatannya lebih kepada hanya persaudaraan ansih, gitu ya. Kapan kumpul kita bersama-sama. Tapi ke depan ini sebenarnya di IKA-USU ini tidak cukup hanya sebagai tempat untuk kita ngumpul-ngumpul, walaupun tujuan utama daripada berdirinya IKA-USU ini, dikembangkan IKA-USU sedemikian ini adalah interaksi antar dan interdisiplin ilmu yang berbeda. Artinya, kalau dahulu saya sebagai seorang dentist, sebagai dokter gigi, teman-teman saya itu kan dokter gigi. Wajar saya kenal dengan dokter gigi, wajar saya kenal dengan mereka, wajar saya berinteraksi dengan mereka. Tapi lalu kemudian kapan saya berinteraksi dengan teman-teman yang alumni hukum? Kapan saya berinteraksi dengan teman-teman yang berada di fakultas pertanian? Kedokteran, mungkin kedokteran dekatlah dengan saya karena sama-sama profesi saya. Tapi profesi-profesi yang lain, kehutanan, kemudian farmasi dan lain sebagainya, kapan saya berinteraksi dengan mereka? Nah, karena kita bisa membuat satu wadah untuk kita berkumpul bersama dengan berbagai disiplin ilmu, inilah sebagai upaya untuk saling berinteraksi. Apa yang bisa didapatkan di sana adalah bahwa masing-masing kita memiliki kelebihan-kelebihan tertentu. Baik kelebihan secara individu maupun kelebihan secara profesi kita masing-masing. Dan kita juga memiliki kekurangan-kekurangan kita masing-masing, baik dari segi ilmu maupun dari sikap dan perilaku kita. Nah, ini kita saling berkolaborasi. Dan masing-masing kita saling belajar. Karena belajar yang paling menarik itu, yang paling cocok itu adalah belajar by experience. Jadi by kampus, that's right, kita belajar dengan kampus, itu adalah ilmu kita yang sebenarnya kita terkungkung oleh sistem ilmu yang kita anut itu. Tapi ketika kita kembangkan itu, belajar by experience, maka ilmu kita itu akan bisa berinteraksi dengan berbagai ilmu-ilmu yang lain, berbagai kesempatan-kesempatan yang lain. Nah, inilah yang sebenarnya wadah IKA-USU ini bisa dijadikan sebagai alat atau sebagai tempat kita untuk berinteraksi antar personal, antar berbagai disiplin ilmu, antar berbagai experience. Nah, bayangkan kalau ini merupakan sebuah kolaborasi, berapa besar pengkayaan yang bisa kita dapatkan di sana, baik secara pribadi maupun secara kelompok. Nah, inilah semangat kenapa IKA-USU ini terus kita coba kembangkan, kita coba
pertahankan, ya semoga nanti semakin hari semakin besar, semakin banyak pengkayaan yang bisa kita dapat akibat daripada interaksi dari berbagai disiplin ilmu yang ada. Menarik sekali ya Bang ya, ternyata IKA USU Wilayah Riau ini menjadi sebuah wadah dari berbagai profesi dan keahlian yang berkolaborasi sehingga menyebabkan menjadi kolaborasi itu mendukung nih mungkin ya kepada pemerintah daerah dalam pembangunannya ya, seperti itu. Dia mendukung dari berbagai hal. Pertama, mendukung dari sisi kepentingan pribadi juga bisa. Contoh katakanlah bisa jadi ada di antara kita ini yang punya satu disiplin ilmu, tapi punya punya hobi atau punya keinginan untuk berbisnis. Tentu ketika kita berbisnis kita butuh ilmu bisnis. Mengembangkan ilmu kita juga bisa jadi bisnis. Kemudian kita butuh modal, kita butuh teman, butuh segala macam. Nah, dengan interaksi ini, disitulah kita bisa saling kemudian saling menguatkan atau memberikan gambar, memberikan experience tadi atau apapun namanya. Nah, itulah yang sebenarnya kita harapkan di dalam bertemunya kita ini, berkumpulnya kita ini. Selain daripada mungkin berkumpul itu salah satu adalah kebahagiaan kita bercanda, kebahagiaan kita berkawan, tapi sebenarnya ada esensi yang lebih besar dan lebih dalam, dan situ adalah ketika kita memang bisa saling berkolaborasi untuk mengembangkan sesuatu, termasuk untuk menyumbangkan pemikiran kepada daerah, ketika kita kepada pemerintah, kepada masyarakat. Itu banyak sekali yang bisa dilakukan atas dasar kekuatan kolaboratif ini tadi. Sebagai salah satu contoh, ketika PPIK atau IKA USU Pusat membuat kerjasama dengan Kementerian Kehutanan dan Kelautan, yaitu salah satu mengembangkan yang disebut dengan mangrove program. Lah, saya dokter gigi sebenarnya kalau secara pribadi apa yang saya tahu tentang mangrove nggak nyambung. Tetapi akibat daripada semangat kebersamaan ini, program ini bisa akan kita jalankan tidak hanya cuma di Jawa, tapi bisa kita kembangkan di Riau ini untuk dalam rangka upaya mempertahankan abrasif daripada hutan, daripada abrasif tepi pantai. Nah, ini salah satu contoh bagaimana kolaborasi itu bisa dilakukan dan bisa dikembangkan akibat kita bersama-sama. Saling melengkapi ya, artinya kekurangan kita ada pada teman-teman kita dari alumni yang lain ya. Iya, nah ini salah satu contoh. Benar. Jadi oleh karena itu berdirinya IKA USU ini adalah sebenarnya sebuah peluang. Sebuah peluang bagi kita semua, bagi kawan-kawan untuk kemudian memberdayakan dan memanfaatkan IKA USU ini untuk pengembangan, apakah itu pribadi ataukah itu nanti kelompok-kelompok tertentu. Nah, ini sebenarnya semangat yang ingin kita kembangkan terus kepada kawan-kawan. Ambil peluang ini, karena di sini ada berbagai potensial. Di antaranya misalnya di dalam menyelesaikan masalah. Kita mungkin punya masalah di berbagai persoalan, apakah itu di bidang pertanian, apakah di bidang anak kita mau sekolah, bidang pendidikan, anak kita mau sekolah, lalu kita menghadapi kendala. Ternyata kita ada teman kita yang ternyata kepala sekolah, ternyata ada yang di dinas pendidikan. Sangat terbantu terbantu. Kita bisa berkonsultasi, bisa mungkin beliau bisa memberikan jalan keluar. Nah, kita kepingin contoh sederhana. Kita selama ini pengurus surat tanah kita ini nggak pandai. Rupanya ada teman kita di Badan Pertanahan misalnya. Nah, lalu kemudian dia memberikan advice bagaimana jalan keluar persoalan yang kita hadapi. Nah, jadi dengan interaksi antar dan berbagai persoalan, masalah hukum, masalah apa, akan menjadi lebih soft, lebih mudah karena kita punya kawan yang akan membantu kita, membantu dalam artian yang positif ya. Punya teman-teman yang memberikan advice, kemudian membantu permasalahan kita. Betapa indahnya kita bersama-sama di dalam IKA USU ini ketika kita berkolaborasi dan memberdayakan IKA USU. Mungkin ini yang belum diketahui oleh teman-teman kita. Karena setahu saya, ketika alumni-alumni itu sudah keluar dari USU, kemudian mereka menikah dan sibuk dengan pekerjaan masing-masing, mereka merasa tidak penting untuk bergabung dalam suatu ikatan alumni.
Tapi dengan apa yang Abang sampaikan itu, jadi mudah-mudahan terbuka nih bagi sahabat-sahabat yang mendengarkan podcast ini, bahwa ternyata ikatan alumni ini sangat bermanfaat ya, buat diri sendiri, memberi kemudahan bagi kita karena ada kolaborasi kita dengan juga sesama alumni lainnya, seperti yang tadi dijelaskan oleh Bang Bur ya Bang ya. Nah, kalau di Riau sendiri ya Bang ya, apa sebenarnya yang sudah dilakukan lah dari IKA-USU Riau ini dalam membantu pemerintah Provinsi Riau dalam membangun Riau ini sendiri? Apa kira-kira Bang yang sudah dilakukan? Secara konseptual sebenarnya kalau secara individu-individu alumni kita yang kebetulan mendapat kesempatan ya untuk membantu pemerintah secara direct, artinya mereka di dalam struktur kepemerintahan, tentunya kita selalu memberikan masukan, selalu memberikan semangat agar mereka itu mendukung pemerintah ini dalam porsi pekerjaan dan posisinya. Bagaimana mereka menjadi orang-orang terbaik di dalam membantu pemerintah, khususnya pemerintah Provinsi Riau. Nah kemudian untuk yang terkait dengan masalah yang di luar itu, bantuan itu juga ada masukan-masukan ke gubernur yang kita berikan, baik itu secara audensi maupun kita masuk dalam bentuk tulisan-tulisan, itu selalu kita berikan kepada pemerintah Provinsi Riau. Hanya saja kerjasama dalam bentuk teknis yang detail, dalam artian misalnya katakanlah kita melakukan sesuatu, kemudian pembiayaannya dari Pemprov, ini memang belum kita lakukan, tapi kita sedang menjajaki ke sana karena MOU antara pemerintah Provinsi Riau dengan USU itu sudah dilakukan. Jadi sudah ditandatangani MOU tersebut, tinggal tata laksana teknisnya itu nanti mungkin kita bisa jadi terlibat di dalamnya. Tapi intinya bahwa IKA-USU ini bukan organisasi yang kemudian mencari peluang pekerjaan di Pemprov, itu salah. Ya, itu salah. Atau mencari pekerjaan atas nama organisasi itu di perusahaan-perusahaan, itu salah. Itu punya potensi disalahgunakan juga ya Bang ya, IKA-USU ya? Itu bukan IKA-USU. Tapi personal-personal yang ada di IKA-USU itu amat dimungkinkan untuk diakses ke pemerintah Provinsi Riau, untuk diakses ke perusahaan-perusahaan, itu amat dimungkinkan. Nah, jadi dia berbeda, bukan organisasinya yang akan bermain di sana, karena kita ini bukan PT, bukan CV yang kemudian kita mengambil pekerjaan yang ada di Pemprov, pekerjaan yang ada di perusahaan, kemudian kita mengerjakannya tidak. Kita tidak mengarah ke sana. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga kita juga tidak mengatur tentang itu. Karena kita ini adalah paguyuban organisasi dengan berkumpulnya orang-orang potensial dan kemudian merencanakan sesuatu untuk kepentingan banyak hal, baik pribadi, kelompok maupun nanti kepada masyarakat. Nah, jadi intinya personal-personal, that's right, itu tadi yang saya katakan kolaboratif ini, artinya saya ingin berbisnis, saya kebetulan punya perusahaan, saya ingin mendapatkan bekerja di Pemprov, kebetulan ada kawan kita di Pemprov, bisa kita berkolaborasi, bagaimana caranya saya bisa mendapatkan pekerjaan itu saya silakan. Tetapi tidak lalu kemudian IKA-USU yang akan melamar pekerjaan itu, tidak. Itu yang barangkali harus dibedakan karena organisasi kita ini adalah organisasi paguyuban. Itu ya kontribusinya. Kalau misalnya ini terkait dengan kontribusi di pemerintah daerah sendiri. Nah, gimana kalau IKA-USU Riau ini sendiri ya Bang? Bagaimana manfaatnya sendiri apabila terhadap ya Bang ya, kampus USU-nya sendiri atau juga siswa-siswa yang ada di USU. Ada nggak kira-kira manfaat yang bisa diterima oleh sekolah-sekolah dengan kita mendirikan IKA-USU Riau ini? Ya, semangatnya ada dua hal yang harus kita lihat, yaitu secara nasional dan secara lokal. Lokal itu maksudnya provinsial lah, yang sekarang ini secara organisasi terbentuk baru di tingkat provinsi, belum ke kabupaten kota. Kalau yang secara nasional, itu ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pusat. Itu yang pertama, memastikan bahwa program sekarang ini, memastikan bahwa setiap wisuda, maka langsung mereka itu menerima kartu anggota IKA-USU.
Kemudian yang kedua, secara nasional, mereka juga akan membuat pos-pos untuk kemudian orang-orang yang sudah tamat ini akan dipekerjakan di mana. Karena salah satu untuk mencapai World Class University ini, yang dimana USU akan punya target menjadi masuk dalam 500 besar universitas yang terbaik secara internasional, itu targetnya menjadi World Class University. Di antaranya adalah salah satu syaratnya itu berapa lama indikatornya, berapa lama alumni yang tamat itu lalu kemudian dia mendapat pekerjaan. Itu akan disurvei. Nah, ketika ini terlalu lama, maka angkanya akan turun. Oleh karena itu salah satu upaya yang dilakukan oleh pusat sekarang adalah mencoba menyusun pos-pos peluang-peluang pekerjaan bagi alumni-alumni USU. Karena diharapkan di situ mereka tamat, mereka melapor ke PPIK, dan kemudian PPIK akan mendistribusikan mereka ini untuk langsung dinyatakan bahwa mereka telah bekerja. Karena ini adalah IKA USU harus membantu universitas untuk bisa mencapai tersebut. Karena kalau seandainya tidak dilakukan oleh alumni, maka kampus nggak akan bisa melakukan itu. Kampus nggak punya peluang untuk melakukan itu. Yang bisa melakukan itu adalah alumni. Nah, hal ini bisa kita telurkan sebenarnya ke masing-masing wilayah. Itu artinya wilayah nantinya ke depan kita akan memeta di mana peluang-peluang pekerjaan yang ketika alumni-alumni Riau, anak Riau ini tamat, dan kita punya data mereka itu tamat dari fakultas-fakultas apa, maka di situ mereka tamat, mereka bisa langsung diupayakan untuk bekerja, walaupun belum menjadi pegawai tetap, setidaknya menjadi honor di tempat-tempat yang sudah kita coba buat kerjasamanya. Gitu ya. Contoh misalnya, dia tamatan pertanian, kita sudah buat kerjasama dengan PTPN 5 misalnya, atau kita membuat kerjasama dengan perusahaan-perusahaan swasta di perkebunan, maka ketika anak-anak kita, adik-adik kita ini tamat, langsung bisa diberdayakan di sana. Gitu ya. Honor ya. Bisa dari honor dulu. Nah ini adalah salah satu upaya untuk mencapai World Class University. Nah memang di Riau ini kita mungkin perlahan akan mencoba mendata itu, akan mencoba melihat itu. Nah kalau ditanya manfaatnya, salah satu adalah serupa itu. Kalau dahulu ikatan-ikatan alumni ini kan hanya semangat orang di daerah, semangat sekelompok orang membuat kelompok untuk saling bersilaturahim. Hanya sekedar itu dulu ya, sekedar Pak, ya? itu. Belum ada aktivitas tindak lanjutnya. Belum. Nah ke depan ini hasil kita diskusi di Munas kemarin adalah bagaimana supaya ikatan alumni adalah bahagian daripada kampus, dan kemudian bagaimana setelah tamat itu kita bisa terima feedbacknya dan kemudian bisa kita salurkan kemana mereka harus bekerja. Jadi artinya ini yang sedang direkayasa baik oleh pusat maupun kita nanti masing-masing daerah coba merekayasa itu. Kemudian yang kedua terkait dengan masalah beasiswa. Kita sudah merencanakan bahwa kita akan mencari beasiswa untuk anak-anak terbaik, tapi tentunya untuk anak-anak yang memang keluarganya tidak punya kemampuan untuk membiayai, khususnya biaya perkuliahan. Nah ini bisa kita lakukan melalui dana-dana CSR yang ada di perusahaan-perusahaan yang cukup besar di tempat kita. Ini ke depan akan kita buat MOU-nya, sehingga nanti anak-anak kita yang berkemampuan rendah itu bisa diterima di sana dan kemudian bisa berkuliah, tidak ada alasan lagi persoalan bahwa tidak ada dana. Karena masih banyak anak-anak kita di daerah yang mereka itu tidak melanjutkan perkuliahannya, itu persoalannya adalah persoalan dana, tidak mampu dari segi dana. Ya dengan mungkin kalau membayar uang kuliah saja mereka mampu, tapi kalau untuk berkuliah itu tidak hanya cukup uang kuliah, biaya hidupnya segala macam itu cukup tinggi itu untuk seseorang yang dari daerah menyekolahkan anaknya di perkotaan. Jangankan dari situ, dari kabupaten kota ke provinsi saja itu nggak cukup hanya membayar uang kuliah. Oke lah, UKT-nya bisa dapat rendah. UKT rendah dengan orang yang tidak berkemampuan itu hanya 500.000 satu semester. Berapalah 500.000 satu semester? Tetapi tidak cukup hanya itu, dia perlu ada tempat kos, perlu makan, perlu transportasi dan lain sebagainya. Nah ini barangkali yang
perlu menjadi salah satu upaya yang akan kita lakukan ke depan. Banyak sekali ya Bang ya sebenarnya manfaat kita bergabung di IKA USU Wilayah Riau ini ya. Jadi manfaatnya itu memang bukan hanya untuk diri kita pribadi gitu, tapi untuk semua, untuk kampusnya sendiri juga bermanfaat dengan kerjasama dengan ikatan alumni USU ini tadi ya, seperti yang Abang bilang, anak-anak untuk masuk ya dari alumni Riau misalnya gitu kan, masuk ke USU jadi lebih mudah gitu ya Bang ya. Kemudian juga ketika keluar dari USU juga cepat mendapat pekerjaan yang cocok dengan bidang mereka masing-masing. Dan ini luar biasa sekali Bang. Apalagi kalau memang anak-anak yang kurang mampu, yang terutama di wilayah Riau ini bisa kita bantu juga untuk sekolah di Universitas Sumatera Utara. Nah, ternyata memang sahabat-sahabat podcast IKA USU Riau, jangan ragu nih bergabung di IKA USU Wilayah Riau, para alumni-alumni yang sekarang mungkin masih belum bergabung dan juga mungkin belum aktif karena belum merasakan manfaat yang besar dari berhimpunnya kita di dalam Ikatan Alumni Universitas Sumatera Utara. Tapi seperti apa yang disampaikan oleh Bang Burhan tadi, ternyata Ikatan Alumni ini adalah suatu wadah yang besar dan sangat membantu kita, bukan hanya diri kita pribadi, juga untuk anak-anak kita, keluarga kita, juga untuk membantu membangun Riau secara keseluruhan ya Bang ya. Nah itu yang perlu kita ketahui bersama. Dan untuk pertanyaan terakhir nih Bang, kira-kira ada nggak advice Abang mungkin terhadap sahabat-sahabat podcast yang menonton tayangan ini? Apa kira-kira pesan-pesan yang bisa Abang sampaikan kepada mereka sehingga mereka yang kalau alumninya mau ikut bergabung, dan juga kepada generasi-generasi mudanya juga ikut bersemangat memberikan kontribusi buat pembangunan di daerah kita? Mungkin ada yang bisa Abang sampaikan. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan khususnya kepada next generation atau yang disebut dengan generasi milenial, ya. Dan juga menjadi sebuah pesan bagi kita generasi-generasi lama, ya. Karena di IKA USU ini bergabung antara generasi-generasi tua atau generasi lama dengan generasi milenial. Saya selalu menyebutnya bahwa dunia sudah berubah. Ke depan ini dunia sudah berubah, dan mau atau tidak mau kita harus mengikuti perubahan itu. Dan ketika kita tidak mau mengikuti itu, baikkah apakah kelompok yang senior yang saya sebut atau yang masih milenial, maka kita akan tergilas di dalam perubahan tersebut. Perubahan apa yang paling mendasar adalah perubahan mindset. Kita merubah mindset kita bahwa konsep sistem alam atau yang saya sebut kalau di dalam kita itu konsep sunatullah, itu sudah tidak bisa dihindari terjadi secara sistematis, bahkan terjadi secara bukan sistem, tapi hanya terjadi secara sistematis. Artinya bahwa sekarang ini tidak ada lagi istilah dosen lebih pintar daripada mahasiswa. Ya. Tidak ada lagi istilah guru lebih pintar daripada mahasiswa. Tidak ada lagi istilah bahwa senior lebih pintar daripada junior. Ini perubahan dunia dan sistem alam yang selama ini tak pernah kita perkirakan itu akan terjadi, ya. Karena begitu terbukanya sistem informasi dunia, maka siapa orang-orang yang kemudian segera bergabung di dalam sistem informasi tersebut, maka dia akan bisa mengalahkan siapapun. Dan barang siapa yang mencoba melihat bahwa sistem informasi tidak penting, maka dia akan tertinggal ratusan tahun dari perubahan yang begitu cepat. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan bahwa nggak ada lagi sekarang ini kita yang pintar. Nggak ada lagi. Karena lebih pintar lagi yang di tangan kita itu. Handphone, sistem informasi itu lebih pintar lagi. Nah, begitu pintarnya mereka, maka setiap jam, setiap menit, setiap detik bahkan kita butuh informasi apapun dari situ. Nah, artinya bahwa harus kita sadari bahwa kepada diri kita perubahan yang terjadi ini, maka nggak ada lagi yang kita bisa banggakan tentang ilmu-ilmu yang kita dapatkan di kampus selama ini. Ini terus harus dikembangkan terus, dan artinya kita harus membuka mindset kita itu yang pertama adalah open mind. Kita membuka pemikiran kita, jadi sehingga kita tidak bisa lagi menjadi manusia yang klobotisme,
merasa bahwa ketika kita senior bahwa kita adalah best, bahwa ketika kita senior maka kita lebih tahu, bahwa kita senior kita lebih berpengalaman. Desa itu mungkin betul berpengalaman dari segi waktu, tapi belum tentu berpengalaman dari segi percepatan. Artinya begini, saya mempelajari perbaikan sebuah sepeda motor 10 tahun karena hanya saya berpengalaman sedikit demi sedikit. Ada seorang anak hanya 2 bulan, dia bisa mengalahkan pengalaman kita itu hanya karena dia memang belajar lebih cepat, mengupayakan pengalaman itu lebih cepat. Gitu. Jadi experience, pengalaman tak lagi bisa diukur dari segi umur. Kalau dulu kan kita berpikir, ya kami yang tua ini pengalaman kami udah lebih lama. Pengalaman dari segi umurnya, tapi dari kemudian dari segi keterampilannya itu belum tentu kan begitu. Nah, jadi oleh karena itu yang pertama kita harus open mind. Kita belajar di IKA-USU ini adalah membuka pikiran kita, artinya dengan senantiasa bersedia menerima masukan. Ini perubahan yang terjadi, baik yang muda maupun yang senior harus membuka open mind, menerima masukan-masukan, menerima perubahan-perubahan. Ketika tidak, maka kita akan tersisihkan dari medan apapun. Bukan hanya dari medan IKA-USU, tapi dari medan manapun kita akan tersisihkan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang harus kita rubah itu adalah open society. Jadi kita merubah mindset kita itu yang pertama open mind, yang kedua adalah open society. Kenapa open society ini penting? Tadi kita sudah bercerita hanya untuk di IKA-USU. Alumni IKA-USU saja. Kita mendapatkan interaksi yang begitu banyak yang bisa kita dapatkan dari interaksi itu. Apalagi ketika kita open society ini kita buka kepada network perguruan tinggi yang lain misalnya. Kita buka kepada network di luar negeri. Insya Allah dalam bulan nanti ini, akhir Februari ini, IKA Fakultas Kedokteran Gigi akan membuka IKA-USU di Malaysia. Karena alumni di sana cukup banyak. Nah, ini sebuah interaksi yang amat menarik ketika kita bisa bekerja sama, bahkan bukan hanya di perguruan tinggi di nasional, bahkan bisa internasional. Jadi open society ini nggak bisa dihindari ke depan. Kita butuh berinteraksi dengan orang-orang yang tidak hanya sekedar di lingkup IKA-USU saja, tapi juga di tempat lain. Ketika kita interaksi di alumni USU saja sudah banyak kita dapat. Apalagi kalau kita mencoba berinteraksi dengan alumni UGM, dengan alumni UI, dengan alumni berbagai perguruan tinggi, dengan alumni yang ada di perguruan tinggi Malaysia. Bayangkan betapa banyak yang akan bisa kita dapatkan, betapa manfaat yang akan bisa kita dapatkan. Jadi saya ingin menyampaikan pesan khusus kepada kita semua, baik yang kelompok milenial, 2 hal ini jangan dilupakan. Open mind, open society. Ada sikap keterbukaan, kemudian yang kedua siap bersosialisasi dengan siapapun. Sangat menarik ya diskusi kita bersama Bang Burhan pada hari ini. Begitu banyak motivasi yang diberikan oleh beliau kepada kita, sehingga membuka pikiran kita tentang ternyata memang kita perlu membuka pikiran kita ya Bang ya, open mind. Dan juga terhadap perubahan-perubahan yang sekarang ini begitu banyaknya ya Bang, melalui media-media sosial begitu banyaknya. Karena kalau kita tidak open mind, tentunya kita pasti akan tergerus oleh zaman dan kita akan ketinggalan gitu. Dan ternyata juga penting sekali bahwa kita open society tadi ya Bang. Artinya memang mungkin tidak ada istilah kalau dulu semakin tua semakin sedikit temannya, kan nggak begitu ya Bang. Tapi kalau bisa kita semakin tua semakin dewasa, tapi kita semakin memperluas sosial kita ya Bang ya, interaksi kita dengan sesama kita, bukan hanya mungkin di IKA-USU tapi juga mungkin di masyarakat lainnya, di organisasi-organisasi yang lainnya yang tentunya pasti akan sangat bermanfaat bagi kita sendiri. Baik Bang, mungkin itu saja yang bisa kita diskusikan pada hari ini ya, mungkin karena mengingat waktu. Saya merasa bangga sekali nih bisa menjadi host pada acara podcast perdana kita pada hari ini. Terima kasih atas kesediaan Abang untuk meluangkan waktu pada podcast kita hari ini. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat podcast yang menonton acara pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.
Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada hari ini benar-benar bisa menginspirasi dan bermanfaat bagi kita semua. Dan kepada teman-teman yang mungkin ingin memberikan masukan atau ide, saran kepada kita IKA USU Riau, silakan komen di kolom chat ya yang di bawah ini. Dan jangan lupa like, subscribe, and share ya ke channel YouTube Podcast IKA USU Riau. Dan jangan lupa juga saksikan terus podcast IKA USU Riau selanjutnya yang tentunya akan menampilkan tokoh-tokoh dan juga topik-topik yang tidak kalah menariknya dari ini. Baik sahabat-sahabat semua, stay healthy, stay safe, dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.